Oke, balik lagi di channel Jelatan Adventure. Kali ini gue kedatangan yang nggak penting juga kayaknya dikenalin. Terus kalau gua nggak penting buat apa gua diundang ke sini anjir? Ya lu biar seru-seruin aja. Oke. Gua mau diperkenalkan atau memperkenalkan diri sendiri? Diperkenalkan dong biar ada wibawanya dikit. Iya Ya? lah, Oke. anjir lu. Oke, Gua ulang. brand ambassador di sini, men. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang paling spesial. Wah, Susah itu. banget waktunya kita datangin ke itu sini. dia, Wah, itu gawat dia. banget pokoknya. Langsung aja Delu Uye. Salah satu brand ambassador Jelatan Adventure yang emang Oh, berarti kalau salah satu ada banyak dong? cuma satu. Berarti nggak usah salah satu nyebutnya. Oke, satu-satunya brand ambassador Jelatan Adventure Iya. yang paling keren, paling kece lah pokoknya lah. Oke, Cun. Ya. Thank you ya udah mampir ke sini ya. Susah banget sih. Wah, men. Gua yang thank you banget nih karena emang apa ya? Dari kalau misalnya ngeliat waktu gua tuh pengen banget gitu sering-sering ke Jelatan, cuma yang lu bilang tadi ternyata emang nggak semudah itu gitu. Untuk saat ini ya, Iya. mungkin karena dikasih banyak kepercayaan sama teman-teman, sama relasi dan segala macam, akhirnya ya berbagilah waktunya dan alhamdulillah sekarang udah nyampe sini. Sempat sampai sini akhirnya ya. Yoi. Oke. Tapi gila ya sekarang ya. Maksudnya gue gila maksudnya gila gimana ya? sih? Gue kok gila maksudnya gimana ya? Enggak, maksudnya lu perkontenan lu itu bahaya banget sumpah. Alhamdulillah. Jadi lu bisa collab sama siapa aja gitu ya, masuk Itu dia men. Tadinya kan apa ya? Ya gue sih bersyukur gitu, Bo. Gue punya Dulu, basicnya. sebelum lu ngasih tau, gue mau ngasih tahu yang belum tahu Delu Uye adalah dia selain musisi, dia juga tukang sulap, terus badut ulang tahun sempet juga lu ya. Lu teman Egrang kan badutnya sama lu. Oke. Lu yang main musik, gue yang jadi badutnya. Kalau misalnya lu main musik, gue topeng monyetnya begitu. Iya, pokoknya dia selain musisi, dia juga bergerak di bidang apapun. Pokoknya dia multi talent sekali dan sekarang lagi merana ke outdoor ya. Outdoor dong, karena biasanya indoor kan. Biasanya indoor. Biasanya Oke, indoor, sekarang- ngunci pintu di kosan gitu kan. Lah, itu? Sekarang di luar. Oh iya bisa. Mainnya di luar. Parah juga. Mainnya di luar tapi Keluarnya keluar dalam. Udah. Terus Cun, Aduh. gimana Cun? Gimana? Itu, Cun, kenapa lu bisa jadi kayak sekarang ini yang ya mungkin faktor ini juga ya, pandemi ya? Bisa jadi pandemi itu menjadi salah satu yang memang memotivasi bahwa gue seorang musisi ataupun seorang entertain yang memang salah satu yang terkena imbas dari pandemi kan. Gue bilang tapi gue nggak bisa, gue kalau harus mengeluh gitu. Lu punya sesuatu yang bisa lu manfaatin nih gitu loh. Lu jangan mengeluh. Akhirnya kan kayak oke, kalau kemarin gue bikin konten hanya seperti ini, sekarang di masa pandemi gue gas lebih ekstra lagi Cun gitu loh. Kemarin sih sempat gue tinggalin dulu tuh per YouTubean. Gue lari ke TikTok dulu segala macam. Oh ternyata viral di situ segala macam. Akhirnya gue fokusin dulu nih, buka cabang lah kasarnya di TikTok gitu. Ya hingga akhirnya gue punya akun TikTok yang followersnya juga lumayan nih. Malah lebih banyak daripada Instagram gue gitu loh kan. Gini-gini. Iya, aduh. Iya, parah itu. itu men, itu parah men. Baru sekali baru main TikTok kan gue langsung viral. Ya gue terusin dong, keenakan kan. Tapi akhirnya ya efek buruknya YouTube gue terhambat tuh di Tersendat. situ. Oke. Makanya sekarang gue lagi ngencengin di YouTube lagi, dan pas ngencengin di YouTube, kebuka lagi peluang-peluang nih, konten sama inilah itu segala macam, bikin ini bikin itu, banyak hal lah, bahkan segala sesuatu yang dibuat nih nggak tahu nih di bulan ini atau di bulan kemarin sampai bulan ini sampai saat ini gitu ya. Kayaknya apa yang gue buat dan mungkin dengan dibantu kawan-kawan juga kayak terlihat hasilnya lah gitu Cun. Oke, ada hasilnya lah ya. Bikin lagu, bikin album segala macam. Wah, bener, segala sesuatu kalau misalnya kita tanggapi dengan positif, ternyata hasil tesnya juga positif men. Oke. Jadi juga kebetulan anak band. Kebetulan loh. Emang anak band. Emang bukan anak bukan band. Kebetulan TikTokers. Itu Nah, anak band yang kebetulan TikTokers juga bisa nih. gimana ya anaknya? Ya misalnya ya Del juga ya emang anak band gitu aja udah nggak perlu iya. kebetulan karena bukan hal yang kebetulan. Iya, dia nggak kebetulan. Jadi Del adalah anak band. Buat gitu. gua tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Segala sesuatunya sudah digariskan men. Oke. Jadi dia adalah sebenarnya anak band. Enggak.
Gue Iron Man. Mang Ading. Oke, lu juga baru ngeluncurin album ya, PT Menggelora ya? PT Menggelora, terus beberapa lagu juga gue sempat featuring sama Dari Sulaiman lah, atau bahkan ada satu lagu yang belum rilis juga, maksudnya belum dirilis di digital gitu ya. Dan di PT Menggelora itu punya lagu yang judulnya Buruh Bukan Robot. Akhirnya ya gue pakai buat theme song, banyak yang menggunain juga, ternyata rame lagi gitu kayak gue bikin Jingjit, langsung rame. Pas ya, Gue bikin rezeki lu rame kayaknya ya. Soalnya waktu pas Jingjit itu kan gue bikinnya kan kayak gimana caranya orang waktu dulu masih menyuarakan kayak udah di rumah aja gitu ya. Akhirnya kan gue bikin Jingjit yang pindah-pindah kayak ngepel, melakukan berbagai hal tapi dengan yang menyenangkan gitu loh. Akhirnya gue gambarkan dengan Jingjit, rame orang-orang, wah kok gue yang tadinya bete di rumah jadi yang seneng, oh iya harusnya gini ya. Akhirnya kan memotivasi mereka gitu. Terus kayak sekarang gue lagi teman-teman lagi rame di tengah-tengah kisruhnya ini, gue masih bisa kalaupun gue tidak turun langsung ke jalan gitu ya, ternyata karya yang dibuat ini bisa bisa memberikan semangat spirit untuk kawan-kawan yang lagi di jalan gitu. Akhirnya gue luncurin lah, gue rilis lagu yang Buruh Bukan Robot. Momennya pas, rame lagi gitu. Tapi lu juga rame juga tuh ya yang lu cover ulang lagunya Jering sama siapa? Nora ya? Oh iya, itu juga tuh. Rame juga tuh. Karena kan jadi kayak nggak tahu apakah itu insting gua kayak pandai memanfaatkan momen gitu loh. Jadi kayak gua emang ya banyak hal yang tidak gue setuju dari Jering, banyak hal juga yang gua setuju dari Jering. Kan karena suka juga bukan berarti memuja, tidak suka juga bukan berarti benci gitu loh. Ya akhirnya kan gue minta izin sama Nora segala macam karena yang gue bilang tadi, mungkin gue nggak cara dukungan gue itu tidak langsung turun ke jalan, tidak langsung yang bersorak ke sana. Mungkin gue menunjukkan dukungan gue itu lewat karya gitu. Akhirnya gue minta izin sama Nora, lagu yang dibuat sama Nora sama Jering, Flamin Nora, untuk di cover sama PT Menggelora dan rame juga. Gue bikin ternyata, sampai ya beliau sampai videonya ditunjukkan sama Billy Jering, katanya wah ini gila nih Delu dan kawan-kawan nih. Ini jadi bikin saya nambah semangat saya di dalam gitu loh. Ternyata di luar kawan-kawan yang sebegitu besar dukungannya gitu. Baik itu yang turun ke jalan, baik itu yang berkarya. Akhirnya kan kayak wah baru kemarin nih gue bikin ini, tapi rame loh. Gue bikin Bella Ciao, rame juga. Wah jadi apa yang lo bikin rame? Nah itu makanya ini gue yang tadi gue bilang bahwa apakah gue yang pandai memanfaatkan momen, apakah emang sudah saatnya gitu. Jadi kayak apakah orang-orang lagi memperhatiin gue ya, sehingga apa yang gue bikin kok jadi mulu gitu loh. Nah itu sih kayak bikin YouTube ya udah rame, bikin TikTok rame, tahu-tahu punya TikTok. Nah apa yang ngebuat lo oke lah gue jadi brand ambassador Jelatan? Saatnya gini gitu, gue sama istri gue itu termasuk bisa dibilang orang-orang yang seneng banget traveling. Lu udah punya bini? Udah dong. Dia udah punya bini. Sorry, lu bisa kepoin bini gua. Tapi tidak akan bisa merebut hatinya. Anjir. I know my wife. Iya dong, gitu aja. Jadi kayak gua berdua tuh seneng banget traveling. Cuma karena 8 bulan ini gua terpisah sama istri karena pandemik. Dia di Australia, gua di sini. Gua nggak bisa ke Australia, dia nggak bisa ke Indonesia. Akhirnya ya kita tetap yang penting tetap komunikasi jarak jauh lah kayak gitu. Dan akhirnya gue pikir juga gue tuh orang yang nggak mau ribet men. Kalau dibilang gue lebih suka gunung atau pantai, gue lebih suka pantai. Gue tipikal yang anak pantai banget lah gitu loh, yang senang berjemur dan senang bermain air gitu. Terus maksudnya lu kayak lu nggak aja anjir. Terus gitu. Tapi gue juga seneng camping gitu loh. Camping gue seneng, cuma memang paling pramuka loh terakhir. Enggak. Paskibra. Paskibra camping gila loh. Soalnya kan gue Paskibra yang kapan sih? Paskibra yang berbaris. Oh iya. Cuma berbaris di ospeknya di outdoor kan di gunung. Gitu. Cuma gue nggak termasuk. Lah terus bangsat. Jadi ini cerita siapa ini? Bukan cerita lu kan? Ini cerita siapa? Ini cerita siapa ini? Ini bukan cerita dia. Nggak ada Paskibra begini apa-apaan. Lu minimal ex lu bulu tangkis. Ya udah, kacau nih. Jadi cuma ketika misalkan ya lu dan kawan-kawan Jelatan menawarkan hal itu untuk kerja sama gua, gue bilang ini momen tepat nih gitu loh, momen tepat di mana gue bisa terfasilitasi keinginan gue untuk kayak
traveling ke gunung lah, hiking segala macam, wah bisa ke cover nih. Ya maksudnya ini bukan peres ya, maksudnya bukan karena gue brand ambassadornya Jelatan, tapi emang gue cobain juga produknya buat gue ya enak gitu. Karena di samping nyaman juga safe men. Iya. Masalah yang anti air ya benar-benar anti air, Nggak bisa dicuci. Nggak bisa dicuci. Jadi kalau kok anti air pas dicuci ya nggak basah juga buat apa sih? Nggak basah buat apa Jadi anjir? langsung gulung. Iya. Itulah Wah. produk Jelatan. Jelatan Nggak usah tuh. dicuci. Terus juga apa ya kayak produk-produknya tuh emang yang simple gitu loh. Lu bisa gulung-gulung jadi kecil atau lu bukan, ternyata gede banget. Hal-hal seperti itu yang emang kalau di gunung tuh pantesan perasaan kata gue bawaan banyak banget nih kalau ke gunung. Tapi pas pulang itu semuanya masuk dalam satu carrier gitu loh. Oh ternyata gue baru tahu ada yang misalkan ini dikecil-kecilin segala macem. Itu gua baru tahu tuh pada saat gua kerjasama sama Jelatan nih. Dan di sisi lain jadi ketika gua bersama Jelatan ada rasa ingin tahu lebih gitu kan. Wah di gunung nih, di segala macam. Akhirnya kayak lu, campingnya segala macam. Oh seneng nih, kenapa enggak gitu loh. Itu kan menjadi pengalaman baru buat gua gitu. Karena biasanya gue camping ya gitu, maksudnya nggak yang seserius yang itu, gue cuma hanya camping di pinggir pantai. Kemarin terakhir gue camping di Pulau Liwungan. Liwungan tuh di Pandeglang, Banten. Iya. Dari Pandeglang itu pulau yang wah enak pasti, yang asri lah segala macam. Gue sama kawan-kawan bikin tenda di situ pinggir pantai. Ya itu dia tadi, karena deket pantai gitu. Berarti masih berhubungan. Masih berhubungan gitu dan gak ribet men. Kalau sekarang gue pengen ke gunung udah nggak susah, kenapa? Karena ada Jelatan. Nah sekarang baru peresnya, jadi buat kawan-kawan yang senang traveling kemana aja segala macam, butuh perlengkapan untuk melengkapi kebutuhan kalian, camping lah, traveling, hiking segala macam, ya ini Jelatan bisa menjadi alternatif buat kalian, bisa jadi solusi buat kalian itu sih. Oke, gue udah punya albumnya Delu Oye dan kawan-kawan sama Reza Momonon dan Raffi ya. Iya. PT Menggelora. Ya. Albumnya Long Journey. Buat lu semua yang mau dapetin ini, lu bisa ikutan giveaway. Syaratnya apa, Jen? Cukup komentar di bawah, kasih kita pertanyaan menarik. Kalau memang ada 2 pertanyaan menarik, kita bakal pilih pertanyaan itu. Nanti kita bakal pertanyakan itu di video podcast Jelatan Adventure selanjutnya. Dan juga bukan hanya ini, kalian juga bakal mendapatkan produk menarik dari Jelatan Adventure. Jadi cukup komen aja, komen kasih kita pertanyaan yang menarik. Emang pas nih, pasnya, pasnya emang pas gue ngeliat lu, ini kayaknya dia nih yang cocok nih. Gue nggak perlu, tadinya gini, banyak ya influencer kayak pendaki, terus kayak. Nah itu, gue pengen nanyakan itu juga ya. Kenapa jatuhnya misalkan malah nunjuk gue buat jadi BA-nya Jelatan? Ini lu nanya gue sekarang. Iya, sekarang gue nanya nih. Pertama yang gue lihat, lu kagak cakep-cakep amat. Oke. Ya kalau di gunung mah nggak perlu cakep lah, karena nggak kelihatan sama. Yang kedua, lu orangnya jarang mandi. Kok di gunung kok jadi so tau banget anjir? Jadi so tau gini anjir. Anjir. Ya lu lihat dah, kalau tiap pagi lu perhatiin dah dia kontennya dia. Pernah mandi? Nggak pernah. Anjir. Tapi jujur, mandi lu sehari berapa kali? Sekali lah. Tuh, kan gue tuh juga apa? Men, buat gue mah kalau misalkan gue nggak bepergian keluar segala macam ya sekali buat gue udah cukup. Karena kan di rumah gue ruangan AC. Terus jadi nggak yang berkeringat segala macam. Kalau di rumah ya ngapain? Kecuali kalau misalnya lu keluar rumah terus pulang ya pasti mandi lagi gerah. Kalau di rumah doang ngapain ya, bermalas-malasan, bermanja-manja, relax. Jadi nggak mandi? Mau mandi mulu? Ya mandi kalau misalnya bini gue ada sih gue bisa mandi mulu. Oh, gitu jadi kan. karena bininya nggak ada dia jarang mandi. Itu alasan. Nah itu juga yang bikin akhirnya Jelatan ngeliat, ini orang jarang mandi nih, kita pakai aja. Gitu. Ini gue dipakai lah. Terus gue liat juga brand ambassador dipakai buat jadi brand ambassador cuma gara-gara jarang mandi ini. Gua doang anjir. Brand ambassador macam apa anjir? Ya emang kita brand yang ditunjuk pertimbangannya bukan karena dia berprestasi segala macam, cuma gara-gara nggak mandi, jarang mandi anjir. Brand macam apa? Anda jangan menjatuhkan saya, Anda. Ini konten gua. Aduh, seenaknya gini anjir. Ya jadi yang pertama emang gue lihat gini Chen, maksudnya Jelatan udah terlibat
ya ada beberapa musisi ya kayak Cozy Republic kita bikinin waktu itu kita produce klipnya, terus kita support juga Bongki Marcel, terus ya udah banyak lah musisi yang kita support gitu. Nah pas gue ngeliat siapa ya, kayaknya gini kita harus pegang brand ambassador deh gitu. Maksudnya akhirnya dari sekian banyaknya masukan mau influencer apa mau musisi gitu, akhirnya gue liat kayaknya dua-duanya nih kurang nih. Karena budget lu bikin klip sama budget ambassador gedean klip. Jadi mending ambassador aja bisa panjang sebulan ya kan. Anjir, ambassador murah sekali. Apa? Pertimbangannya seperti itu. Tidak mandi dan murah. Anjir. Jadi emang gue pikir juga gue ngelihatnya lu multi talent nih ya kan. Ya lu pertama lu suka kesana sini ya kan, lu apalagi dengan konten lu jinjit sana jinjit sini gitu. Terus gue pikir ini menarik nih gitu, akhirnya ya udahlah Jun, ayolah lu lah sok gitu, akhirnya ya lu ini juga kan nyaman juga kan akhirnya. Ya so far sih gue nyaman, gue bersama Jelatan nyaman-nyaman aja, karena di sini di Jelatan pun gue tidak dituntut harus yang gini, karena ketika gue obrolan kita awal gue bilang nggak perlu nuntut segala macam, bikin konten banyak juga kalau misalkan view-nya dikit ataupun kayak benefit yang lu dapat dari konten-konten sebanyak itu, kalau dikit buat apa? Mendingan satu tapi mau men. Satu juga macan men. Satu juga biarpun satu tapi nggak banyak gitu. Iya udah lanjut deh. Tapi gue tanya nih sama lu pernah nggak naik gunung? Dari dulu pernah nggak naik gunung? Tapi mungkin bukan gunung-gunung yang mainstream atau yang gede atau gimana. Gue paling juga gunung kecil. Iya, gunung kayak gunung putri gitu. Putri siapa? Putri siapa? Parah. Anjir. Terus gimana ya? Kayak Gunung Santri dulu karena ziarah di Banten. Oke. Jadi emang bukan yang itu tempat-tempat ziarah, bukan tempat yang buat camping gitu. Gunung Putri karena emang deket dari tempat gua. Iya, itu tetangga. Iya. Terus ke apa ya? Bukan gunung apa? Kayak Gunung Tangkuban Perahu. Kalau ini gunungnya semuanya pendek-pendek banget. Gunung Tangkuban Perahu itu gunung, bukan gue tanya. Tangkuban Perahu gunung man. Iya gunung, cuman nggak perlu. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu men di Jawa Barat? Iya itu zamannya Sangkuriang orang juga udah tahu. Iya, itu. Maksud gue yang gunung yang bener-bener wah capek gitu. Itu malu tur. Iya. Itu mah tur RT. Semua juga pernah. Maksud gue yang bawa keril. Yang pakai sepatu bawa trekking pool ke Gunung Tangkuban Perahu. Lu mau ngapain? Pakai motor lagi. Beli air belerang. Ke atasnya kalau nggak pakai motor lu naik kuda. Naik kuda kan. Ini naik angkot yang ke atasnya ada kan angkot kayak gitu. Nggak susah. Lu mau ke puncak? Puncak tuh. Puncak gunung bukan sih? Gila. Puncak Bogor gunung bukan? Bukan. Puncak Bogor bukan gunung itu masuknya. Masuknya bukit. Puncak apa sih? Gunung dong. Bukit lah. Bukit mah nggak setinggi itu dong. Ntar lu nih kayaknya ini kita putus aja kontrak. Puncak dikata gunung. Sepertinya Anda salah memilih ini. Kacau nih. Kacau. Maksud gua gunung yang beneran yang pakai trekking pool. Ntar lu negeri di atas awan yang begitu-gitu. Mana ya? Gunung mana lagi? Ya itu paling nggak ada lagi. Jadi gue nggak mungkin. Gue mau tanya nih kelanjutan pertanyaan gue adalah, lu bilang nih gue tanya, lu pernah naik gunung? Pernah dong. Lu pasti jawab gitu. Iya dong, pernah dong. Lu pernah nemuin hal mistis? Hal mistis apa yang lu temuin di puncak? Anjir. Lu udah nggak tahu. Lu nggak tahu kalau lu tiba-tiba lagi tengah-tengah malam nih berkendara sendiri. Naik gunung berkendara. Yang gue tanya naik gunung. Kok iya.
Itu kan naik gunung juga, Cun. Iya, cuma misalkan lu lagi sendiri lah, Yaudah. tengah malam di puncak gitu loh. Ya ampun nih rambut. Tengah malam di puncak nih. Terus lu nggak pernah tahu kan rasanya lu ada yang tiba-tiba nyetopin lu. Apaan sih lu kaget? Apaan sih lu? Kirain lu kaget. Terus ada yang nyetopin lu, men. Nawarin villa. Iya, itu mah mengading. Gue juga tahu itu. Pakai senter gitu di muka. Segala apa? Kagak, bukan yang begitu. Mistis. Kalau misalnya lu ditawarin villa, lu sendiri, men. Ya, terus? Lu mau ngapain uji nyali? Lu nyewa villa sendirian. Cun, itu mistis dari banget, zaman dulu. Itu nih, mistis banget. Lu ke puncak, gua ke puncak kagak pernah gue namanya nyewa minimal berdua. Nah, kan tadi gua bilang waktu pas tengah malam gua sendiri, Cun, berkendara. Sendiri, Cun. Iya. Ya mistis dong buat gua. Terkecuali kalau waktu pas tengah malam gua berkendara berdua. Nah, itu nggak terlalu mistis buat gua. Mistisnya itu karena gua sendiri di villa. Ngapain? Hah? Ya lu ngapain? Kurang kerjaan. Itu dia. Itu dia masalahnya. Lah kalau jadi gua mendingan gua tidur di tukang Indomie. Nah, makanya kagak gua ambil. Karena buat gua terlalu mistis, men. Lah, ya, berhentiin. Sorry. Emang gua apaan diberhentiin di tengah pinggir jalan kayak gini? Nggak bisa, men. Lah. Kalau mau ini kagak bener ini. Salah lu. Anda salah memilih ya. Dari awal aja lu udah salah, lu nyarinya yang jarang mandi, anjir. Udah salah itu. Putus lah, tulis kontrak putus. Nah, apa? Hal mistis ditanya pas ketemu tukang villa. Lu pernah naik gunung? Pernah. Pas waktu saat gue berkendara, coy. Gunung apa? Tangkuban Perahu, Puncak. Gunung Putri, aduh. Lu kesana mau beli belangkon, gue tahu tuh ada tuh yang udeng. Aduh, ya ampun. Oke, ya udah anggap aja lah lu udah pernah naik gunung. Tapi ya, ini mudah-mudahan kan gue di Jelatan bisa diajak naik gunung gitu iya kan. dong, pasti dong. Belum sampailah sama pokoknya kita dibuatin video klip sama PT Menggelora gitu. Oh, bisa. Itu tenang aja. Atau bikin event reggae di gunung, jadi kita bikin reggae musik. Nah, jadi buat lo semua yang yang pengen kasih masukan, kita kayaknya enaknya bikin apa nih ya? Lo komen aja. Di mana kayak lo komen terserah lo. Bisa jadi di sini boleh? Di sini boleh. Gua edit dulu ya di sini. Ini. Langsung pindah ke sini. Ke sini atau di belakang sini boleh. Pokoknya seenak lu mau komen di mana aja, ya kan? Bebas kita mah. Nah, ya. Terus ini sedikit obrolnya sedikit tidak berfaedah ya. Makanya. Apa yang Anda ambil hikmah dari tontonan ini apa? Apakah si bapak-bapak tukang pila itu memberikan inspirasi buat Anda menyetop seseorang tengah malam? Ataukah tukang kuda di Tangkuban Perahu? Aduh. Oh iya. Pokoknya yang harus digarisbawahin adalah brand ambassador kita pernah ke Gunung Puncak. Pernah ke Gunung Tangkuban Perahu. Itu udah keren banget buat kita. Bro. Terima kasih banget pokoknya. Itu udah paling oke dah. Udah paling oke banget. Emang nggak perlu lo yang influencer yang naik, wah Mahameru fotonya dengan bendera merah putih, nggak perlu lah, ya kan? Nggak. Terlalu pencitraan, men. Terus ditulis yang misalkan misalkan Bambang ditunggu di puncak ini misalkan atau yang pakai kertas atau, gitu. Atau iya misalkan Jamilah ada salam dari Mahameru. Sudah main. Terus ada tuh yang begini tulisannya nggak apa-apa putus yang penting udah naik. Segala apa? Bangsat. Nggak apa-apa putus yang penting sudah kudaki. Anjir. Sudah kudaki sampai ke puncak, anjir. Oke, terakhir nih. Kesan dan pesan lu setelah lu ketemu tukang pila. Kesan setelah jadi brand ambassador dong, kenapa masih tukang pila? Iya, gue masih ke bawah ke situ. Oh, iya, maksud gue pengen nanya itu tuh. Oke. Kesan lu nih. Ini nggak secara kebetulan. Nggak, ini kesan lu setelah lu oke lah, lu dipercaya jadi brand ambasadornya Jelatan Adventure. Sebelumnya gini, banyak toko-toko ya yang lebih besar lah dari Jelatan Adventure ya kan, kayak misalnya ada Ejer, terus ada
Kensino, ya kan, terus banyak lah ya kan. Iya. Aku sangat kenal, aku sangat tahu sekali brand ambassador. Iya kan? Tapi lu dengan Jelatan Adventure nih yang emang, tapi emang apa yang ngebuat lu oke nih kayaknya nih gitu? Gini men, kalau sesuatu yang sudah besar, misalkan brand yang sudah besar nih, terus menggunakan jasa gue untuk membantu dia mempromokan produk mereka ataupun jadi brand ambassador mereka gitu. Mereka itu sudah besar men. Ketika mereka lebih besar, ya proudnya buat gue apa gitu. Ya tanpa gue pun mereka sudah besar gitu. Misalkan. Yeah. Terus, nah berbeda kalau misalkan jangankan misalkan Zlatan nih, yang memang gue pikir sih udah menengah ke atas lah gitu. Ya atau menengah ke bawah misalkan kayak itu. Cuma buat gue lebih baik lu supportnya yang kecil. Kenapa? Ketika itu menjadi besar, lu ada kebanggaan. Kenapa? Gue pernah ada di situ ketika merintisnya. Nah itu. Kalau yang sudah besar, ya udah buat apa? Tanpa gue pun udah besar gitu. Oke, Cun, thank you ya. Sama-sama. Ntar mampir-mampir lagi di podcast yang nggak berfaedah ini. Ya buat kawan-kawan, ini subscribernya udah berapa? Jelatan? Subscribernya 5.000 ya? 6.000? Nah, jadi buat kawan-kawan yang udah follow, udah subscribe, boleh unsubscribe. Ya kan? Ini putus kontrak. Putus apa-apaan ini? Apa kalau misalkan subscribernya Uya Channel nonton, please subscribe ini please banget nih. Sian 5.000 mau 6.000 sen please banget ya. Iya. Please banget nih. Pokoknya kalau tembus 10.000 berkat omongan lu ini, lu gojek naik gunung gratis. Puncak. Aku dan perahu. Ini udah ketemu abang-abang Villa lagi. Oke, terima kasih udah menonton. Apalagi yang nonton sampai habis, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau emang suka, kalau nggak suka ya share aja pokoknya. Jangan lupa subscribe juga Uya Channel. Jangan lupa subscribe Uya Channel. Channelnya dia yang kayaknya nggak penting. Oke, gua Tatang Kadarsi. Oke, gua Caca Handika. Kok lu Caca Handika? Lah emang nggak boleh kan? Gue bisa sama juga. Oh iya deh. Nggak apa dong. Ya ulang. Karena kan gue masak sendiri, makan sendiri. Bini lagi jauh. Nggak apa dong. Nggak apa. Sampai ketemu lagi di channel di konten-konten Jelatan selanjutnya. Kalau emang suka sama channel ini, like yang banyak pokoknya. Kalau mau mendengar celotehan Deru lagi tentang pengalaman naik gunung, silakan komen lagi. Mungkin nanti akan datang ke sini lagi, mampir ke podcastnya Jelatan lagi. Yakin ada yang mau? Cerita gue naik gunung banyak men. Kan gunung itu baru satu loh. Itu baru satu cerita tentang Abang Pila doang. Oh, sebelum yang lain ya? Oh, belum yang lain. Oke. Tenang aja. Ya udah, langsung request aja pokoknya. Sip. Kita jinjit di gunung. Jinjit di gunung tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.